Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pada sehat ya. Udah makan? Belum, Pak. Semoga nanti istirahat makan ya. Oke. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam hari ini melanjutkan pelajaran yang kemarin. Ya. Sebelum itu Bapak ingin tahu di sini sudah berapa? Belum, Pak. Siapa lainnya? Saya, Pak. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu ya. Siki Miftahul Hujan, Hadir, Pak. Minta Pertamasari, Hadir, Pak. Mardia, Hadir. Izin, Pak. izin mana ya? Banten, Pak. Oke. Hadir, Banten. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, tentang rukun iman. Rukun iman. Rukun iman. Kemarin kita belajar mengenai iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Nah, untuk mengingat yang kemarin, Bapak akan memberikan pertanyaan nih. Sebutkan nama-nama malaikat. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Silakan. Malaikat ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Wakil, Atid, Malik, Ridwan. Oke, ada 10 ya. Nah, oke, sekarang ada yang tahu nggak tugas-tugas malaikat? Jadi Bapak sebutkan nama malaikatnya, kalian sebutkan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya apa? Tugasnya menyampaikan wahyu, Pak. Menyampaikan wahyu. Malaikat Israel, tugasnya apa? Israel. Ya. Satu, Pak. Kalau tugasnya malaikat Ridwan apa? Menjaga pintu surga. Menjaga pintu surga. Ya, jadi kita itu harus beriman kepada malaikat. Karena Allah menciptakan malaikat melalui Cahaya. cahaya. Kalau iblis, Api. Api, ya. nur dan nar. Jadi iblis itu kebalikan dari malaikat. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk kepada iman kepada kitab, Bapak ingin menceritakan terlebih dahulu ya. Ini ada cerita, ada 3 anak, ya betul ada 3 ya. Ada Mita, Hujan sama Siti. 3 anak ini, yang satu memiliki penglihatan ya dan pendengaran, tapi tidak memiliki anggota badan. Yang kedua, anak itu tidak memiliki penglihatan, tapi punya anggota badan. Yang ketiga, anak itu memiliki anggota badan tetapi tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Oke. Buta, Pak. Ya, buta dan tuli. Jadi pada suatu hari anak itu ingin pergi mengaji kepada seorang ustaz. Nah, ketika di perjalanan anak itu tiga-tiganya itu diledekin. Dasar kamu buta, dasar kamu tuli bisu, dan dasar kamu tangannya nggak ada. Jadi anak-anak ini mengaji pada seorang ustaz, dan ustaz itu menerima anak-anak ini karena mereka semangat ingin pergi mengaji. Pada satu saat di pengajian, itu yang buta membaca Al-Quran itu melalui tangannya karena ada namanya huruf braille. Jadi ketika yang buta ini membaca Al-Quran ini, ada titik-titik, bintik-bintik di Al-Quran itu, misalkan kita dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca dengan telapak tangan dan dilafalkan. Terus selanjutnya yang tadi
yang bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak punya anggota badan, mereka membukakan Al-Quran teman-temannya itu kepadanya, lalu dilihatlah Al-Quran itu, lalu dibaca, lalu didengarkan. Yang ketiga, ada yang bisa melihat, namun dia tidak bisa ngomong dan tidak bisa mendengar. Dan orang itu, anak yang itu yang terakhir, dia melihat kawannya melafalkan, jadi a gitu kan, a ba ta, melihat mulut temannya, maka dia ikuti. Pada suatu saat anak ini tiga ini ingin pergi mengaji, tapi ternyata di jalan itu ada kecelakaan dan mereka pun sayangnya meninggal dunia. Nah, pada saat anak itu di dalam kubur, tiga-tiganya didatangi oleh sosok yang seperti dirinya, tapi dengan fisik yang sempurna, bisa mendengar, bisa melihat, bisa menjawab. Nah, anak itu tiga-tiganya bertanya, meskipun kuburnya berbeda, mereka bertanya kepada jemaah dirinya tersebut, siapakah engkau? Akulah Al-Quran, katanya, sahabat kamu pas waktu di dunia. Nah, jadi anak-anak ini wah heran, kenapa Al-Quran ternyata di dunia itu tidak bisa hidup, tapi di akhirat atau di alam barzah ini bisa menjadi teman, menjadi kawan. Jadi Al-Quran ini memberikan syafaat kepada anak-anak itu karena di dunianya itu suka dibaca, suka dipahami, dan suka diamalkan. Nah, jadi kita harus ketahui bahwa yang memberikan syafaat pada hari kiamat atau di alam barzah itu ada tiga. Yang pertama, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari Rasul, daripada Nabi, dan syafaat daripada orang-orang yang soleh, para syuhada, para fuqaha, para syahid. Nah, jadi kita harus senantiasa rajin membaca Al-Quran supaya memperoleh syafaat. Oke, selanjutnya kita akan membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu yang diturunkan ada berapa sih? 4 ya. Yang pertama apa? Quran. Baik, sesuai urutan. Yang pertama itu ada Taurat. kedua, Zabur. Injil. tiga, Injil. Keempat, Al-Quran. nah, kenapa sih kita harus percaya atau mempelajari kitab-kitab yang 4 ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, kenapa kita harus iman? Tujuannya apa sih? Yang pertama, karena Allah itu menurunkan kepada seorang rasul itu kitab. Setiap rasul mempunyai umat tersendiri. Nah, rasul dari kitab Taurat adalah Nabi apa? Musa. Kalau Zabur, Daud. Nabi Daud. Kalau Injil, Isa ya. Kalau Quran, nah, keempat ini harus kita percayai karena memang di Al-Quran telah jelas ya. Kalau di Al-Quran itu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu harus beriman. Yang salah satunya yang kita pelajari yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Nah, tujuannya ada yang pertama kita mempelajari kitab ya. Kitab yang utama adalah kitab Al-Quran karena sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Kenapa kita harus mempelajari kitab? Yang pertama kita harus membaca, tujuannya membaca dan mampu mengamalkan apa yang ada di dalam kitab. Para nabi terdahulu mengamalkannya sama atau beda? Sama atau beda? Sama ya, karena mereka yang mengajarkan kebaikan, namun dalam syariatnya berbeda. Terus selanjutnya, kenapa sih tujuan kita selain itu? Selain membaca apa? Membaca, memahami, terus menghafal, selanjutnya mengamalkan. Betul sekali, sangat intensif ya. Oke, sebaik-baiknya orang yang membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran yaitu yang bisa mengamalkannya. Jadi misalkan sampaikanlah walaupun satu ayat.
kamu diperintah sholat oleh Allah, maka sholatlah, karena itu diajarkan dari kitab Al-Quran. Kenapa kita harus mengamalkannya? Karena kalau perintah Allah adalah wajib. Yang wajib itu seperti puasa, ya, sholat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari Al-Quran supaya kita dapat membaca, memahami, menghafal dan mengamalkan. Oke. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada di Mekah. Di mana di Mekah ya? Masjid. Oh, salah. Di Gua. Ketika itu Al-Quran itu diturunkan berupa apa? Atas kertas, apa tidak ya? Al-Quran itu berupa wahyu. Wahyu itu ucapan yang disampaikan kepada Jibril. Firman Allah yang disampaikan kepada Jibril siapa? Kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang pertama apa? Iqra. Surat ayat 1 sampai 5. Oke, 1 sampai 5. Ayat yang terakhir? Tuh. Ayat yang terakhir itu Al-Maidah ayat 3. Ada berapa juz Segi? Al-Quran 30 juz. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. 6.000. Ada yang bilang 6.236 ayat. Ada yang bilang 6.326 ayat. Nanti silakan hitung sendiri. Ini PR di rumah ya. Silakan hitung ayat Al-Quran. Selanjutnya ada berapa surat? Ada 114 surat. Ada 114 surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sekarang coba supaya nggak bosan kita break dulu, semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Ngantuk, Pak. Iya, supaya nggak ngantuk berdiri, coba berdiri dulu. Berdiri, coba tangannya dikedepankan. Oke, di keatasan. Oke. Sambil kita mengingat-ingat materinya. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu Iman kepada Malaikat. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, Muntar, Nakir, 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 Malik, Ibrahim. Terima kasih Oke. Jadi kita harus mengamalkan yang tadi ya. Mengamalkan, membaca, memahami dan menghafal Al-Quran. Sekali lagi Bapak tekankan, kenapa kita harus mengimani Taurat, Zabur, Injil? Karena memang Allah itu telah menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi sudah termaktub di dalam Al-Quran sendiri. Allah itu menurunkan 4 kitab kepada rasul-rasulnya. Ya, mungkin karena waktu kita hanya belajar tentang iman kepada kitab. Selanjutnya mungkin kita akan belajar mengenai iman kepada Rasul. Karena tidak ada kitab kecuali ada Rasul. Saat mereka saat mereka ngapalkeun gitu. Saat ngamalkan kalau tidak ada Rasul. Tidak mungkin Jibril langsung kepada Sidki salat. Gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam teh analisisnya. Pak Imam teh analisisnya. Iya. Oke. Baik, di sini kita akan mempelajari yang kemarin yaitu rukun iman. Rukun iman yang pertama apa sih? Iman kepada Allah.
kita menjelaskan apa itu kitab, kita harus tahu perbedaan suhuf dan kitab. Jadi suhuf dan kitab berbeda ya. Suhuf itu adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran. Nah, kalau kitab itu adalah kumpulan suhuf yang menjadi buku. Nah, ini contohnya adalah kitab Al-Quran. Al-Quran ini sudah menjadi kitab atau buku, dimushafkan. Namun atau kalau lembaran berupa seperti ini, seperti lembaran seperti ini. Jadi beda ya antara kitab dan suhuf. Oke, itu penjelasan tentang suhuf dan kitab. Kitab yang pertama, kitab apa? Sigi? Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. kedua, kitab Injil. Zabur. Zabur. Ketiga Injil. Injil, dan terakhir Al-Quran. Oke, di sini Bapak membawa gambar ya, penampakan dari kitab-kitab terdahulu yang sudah dimodifikasi. Ini adalah contoh gambar dari kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Kalau orang-orang Kristen itu menyebutnya Perjanjian Lama Old Testament. Jadi di kitab ini ada 10 perjanjian. Dan salah satu di antaranya mentauhidkan Allah, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang memiliki harta, dilarang membunuh dan sebagainya. Jadi kitab ini dijadikan umat Kristen sebagai perjanjian lama. Oke, ini kitab Taurat. Selanjutnya yang kedua adalah kitab Zabur. Oke, ini penampakannya. Siti pernah lihat atau baca? Belum, Pak. Boleh ya. Oke, ini kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Isinya itu puji-pujian. Kalau dalam orang Islam itu ada namanya kitab salawatan. Jadi memuji Allah, memuji Nabi, memuji para rasul. Di sini di dalamnya terkandung kitab puji-pujian kepada Allah. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Nah, ini ada kitab Injil. Kitab Injil ini penampakannya seperti ini, ada banyak ya. Ada Lukas, Matius, Yesaya, dan yang lain. Jadi kitab Injil ini ditulis katanya oleh murid-muridnya Nabi Isa. Jadi berbeda-beda. Karena itulah kita harus bersyukur karena Al-Quran ini tidak pernah berbeda, tapi dalam pengemasannya yang berbeda. Oke. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Nazaret, tepatnya di Yerusalem atau sekarang Palestina ya. Nah, kamu kitabnya apa sih, Ki? Al-Quran, Pak. Bagus. Selanjutnya jelas ya. Ini ada kitab Al-Quran. Tentu saja ini kitab sebagai panutan kita semua. Pedoman hidup agar selamat di dunia dan akhirat. Jadi kitab ini adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu kita harus mempercayai kitab sebelumnya dan kita juga harus mengamalkan Al-Quran. Yang diamalkan hanya satu saja. Cukup kita yakini yang 4 ini. Harus diyakini bahwa Allah itu memang benar menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya. Nah, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, udah kalau gitu Bapak yang nanya. Sigi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Salah. Coba kita. Kitab Zabur diturunkan Musa. Musa. Wis. Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Coba minta. Musa. Tempatnya di mana? Di Bukit Jalil. Di Zabur. Di Taurat di mana diturunkan? Taurat di Bukit. Bukit Bukit Tur Sina. Jadi beda ya. Kalau kitab Injil diturunkan di mana? Kita? Injil. Tahu, Pak. Jadi Injil itu diturunkan di Nazaret, tempat kelahirannya Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih. Di Palestina. Di Yerusalem. Tepatnya di perbatasan Yerusalem. Jadi waktu itu ketika Nabi Isa lahir, ya sebelum diangkat menjadi seorang rasul,
Jadi di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Isa anak Maryam, kami susulkan Isa anak Maryam untuk menjadi rasul pada Bani Israel. Setiap umat berbeda kitabnya. Umat Yahudi tadi kitab Taurat, Zabur, dan Injil kitabnya Injil ya, umatnya adalah umat Nasrani. Adapun kita sebagai umat Muslim, nah umat Muslim itu kitab Al-Quran. Dan kita harus mengamalkan, sekali lagi kita harus mengamalkan semua isi dalam Al-Quran. Membacanya menjadikan kita sebagai sahabat Al-Quran agar kita dapat selamat dunia akhirat. Oke, tugas berikutnya Bapak akan memberikan tugas kepada Miftah untuk menjelaskan isi dari kitab Injil, untuk Sirki menjelaskan kitab Zabur, dan untuk kita nanti menjelaskan kitab Taurat isinya apa saja. Ini buat PR, Pak. Ya, itu untuk PR. Barangkali sudah dari Bapak mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita sudah mengamalkan materi ya. Sekarang kita berfokus pada Al-Quran. Al-Quran itu ini ya, bisa dilihat. Al-Quran ini adalah apa? Coba Siti, Al-Quran itu apa Siti? Pedoman. Yang lain? Yang lain? Ya, pedoman hidup. Ya, pedoman hidup berarti sebagai sumber ya, sumber dari segala sumber hukum Islam. Nah, syariat. Kalau syariat. Yang ada Al-Quran. Setelah Al-Quran itu ada sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Dan hadis ini dibagi lagi berapa banyak ilmunya, usul ijtihad. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Al-Quran, hadis, ijtihad. Jadi secara garis besar sumber hukum umat Islam itu ada tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan hadis itu kemudian dikaji lagi oleh ulama menjadi ijtihad. Dalam ijtihad itu ada banyak. Yang saya cantumkan cuma dua, ijma dan qiyas. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama. Sedangkan qiyas adalah bagaimana cara kita mengaitkan hukum yang lama dengan hukum yang baru. Oke, Siti coba contohkan atau sebutkan hadis yang pernah Siti dengar. Hadis tentang apa? Saya Pak. Silakan. Hadis tentang kebersihan. Hadis tentang kebersihan. Gimana bunyinya? Anna rofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu bukan hadis ya, itu istilahnya mahfuzat atau kata-kata motivasi. Yang benar itu, yang sesuai dengan itu adalah hadis ya, buniyat dinu ala nadafah. Jadi Islam itu dibangun, agama itu dibangun di atas kebersihan. Selanjutnya ada ijtihad. Coba jelaskan kembali Kang Miftah, ijtihad itu apa? Ijtihad itu ada dua, yaitu ijma dan qiyas. Ijma itu apa? Ijma itu kesepakatan para ulama. Qiyas? Qiyas tahu Pak? Oh, Siti ada Metode qiyas itu mempersatukan hadis mengaitkan hukum serta Al-Quran. Pasti setiap kita atau setiap ulama, setiap ustaz kita pun ingin mengeluarkan argumen melalui Al-Quran, hadis dan lain-lain. Pasti kita akan ijtihad. Apa itu ijtihad? Karena kata-kata kita itu rapat. Nah, di dalam rapat itu ada dua, itu ada ijma, kesepakatan kita bersama. Dan juga rapat diskusi. Pasti kita harus melaksanakan atau
melaksanakan ijma terlebih dahulu untuk menyepakati bagaimana argumen-argumen yang sesuai dengan dasar hukum Islam itu dengan hadis dan Quran. Setelah ijma, kita langsung melangkah ke selanjutnya itu kias, melibatkan atau menyatukan hukum-hukum atau hasil ijma ijtihad yang tadi kita lakukan untuk menimbulkan kesimpulan rapat atau ijtihad yang kita telah laksanakan. Contoh, seperti sekarang kita sedang mengargumenkan misalkan rambut banyak yang berpendapat bahwa ketika kita laki-laki menyerupai yang laki memelihara rambut tersebut mantasabah hati kaumin dan itu. Tapi yang namanya ulama yang benar berpendidikan yang dibekali oleh ilmu agama dan Islam, mereka akan melaksanakan ijtihad terlebih dahulu, ijma terlebih dahulu. Bagaimana yang kesimpulannya laki-laki yang menyerupai rambutnya apakah disebut kaum perempuan atau tidak? Nah, setelah ijma mereka setelah sepakat beliau ini langsung mereka kias melibatkan hukum-hukum yang akan menjadi kesimpulan. Contoh, tadi mereka mengambil kias dari para sahabat kanjeng Nabi, dari para kanjeng Nabi, karena kita selaku lelaki yang dorong itu kita buat malah berkah dari para sahabat kanjeng Nabi dan Nabi itu sudah dari kesimpulan bahwa yang memelihara itu tidak termasuk ke mantasan bahaya. Jadi hukum ta'rifnya itu mubah. Oke. Dalam perkara menjelaskan atau merumuskan suatu hukum ya, kita nggak sembarang orang, kita harus ahli dalam tarikh, ahli dalam sanad, ahli hadis, ahli lughah dan sebagainya. Dan kita juga harus adil, yaitu seorang ulama yang suka merumuskan hukum atau ijtihad ini tidak sembarang, harus kelakuannya akhlaknya baik ya, tidak berdusta, pokoknya harus adil. Dan tentu saja ini dipakai oleh umat Islam. Makanya sering ada perbedaan pendapat. Itulah hasil ijtihad tadi menurut ulama ini A, B, dan C. Ya. Semoga kita bisa mendapatkan tuntunan yang baik dari ulama-ulama kita, dan semoga kita menjadi Islam yang baik sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran yang merupakan rukun iman ketiga. Ya, mungkin cukup dari Bapak sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian dan Bapak suka ya senang dengan jawabannya yang kreatif, tapi berdasarkan dalil. Jadi pendapatnya pada bagus, terutama tadi saya suka Kang Siti lengkap sekali penjelasan. Dan teman-teman pun penjelasannya bagus. Nah, kita kembali lagi, kita akan menyimpulkan. Coba ada video. Kita ulangi kembali. Kita ulangi kembali ya. Iman kepada kitab Allah itu adalah percaya sepenuh hati, yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya. Yang pertama adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dua, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Tiga, kitab Injil pada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus yakin sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasulnya agar menyuruh kepada umatnya untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, setelah itu
Apa yang kita lakukan ketika kitab ini sudah diterima kepada kita selaku umatnya, yaitu kita harus menaati apa yang ada di dalam Al-Quran, lalu mempercayai bahwa kitab terdahulu merupakan kitab dari Allah yang diturunkan oleh Allah, dan kita harus meyakini rasul-rasulnya. Adapun perbedaan yang kemudian menjadi permasalahan, kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, maka carilah di hadis. Kita juga mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur, berbeda dengan kitab-kitab terdahulu yang langsung diturunkan berupa berbentuk kitab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak harap kalian bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran ini, yang mana nilainya itu sama, menyembah kepada Allah, ajarannya, ya, ajaran tauhid dari Nabi Musa, Daud, Isa, Muhammad, semuanya adalah Islam, yaitu ajaran yang tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kalian bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Semoga kalian taat dan mencintai Al-Quran. Coba ajar sini. Oke. Oke, lihat sana. Nah, teman-teman, Ojan ini adalah seorang guru ngaji di rumahnya, jadi kita harus apresiasi ya, memberikan selamat, dan semoga Chef Ojan ini menjadi anak yang soleh dan bisa berbakti kepada orang tuanya. Ya, harus dituruti ini. Dan Teh Meta juga katanya mengajar ngaji ya. Teh Meta harus ditingkatkan lagi, Teh Meta. Semoga mendapatkan jodoh ya. Mau nggak jodohnya Mega? Amin. Jodohnya mau? Amin aja. Oh, amin aja dulu ya. Amin. Oke. Ya, yang baik itu pasti berbuat baik. Ya, satu itu gitu ya. Apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Oke, selanjutnya silakan sekarang nih teman-teman merangkum apa yang sudah kita bahas hari ini mengenai iman kepada kita dan turunannya. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit, silakan merangkum. Nanti dibutuhkan. Baik, Pak. Tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta rasulnya. Oke, cukup ya. Silakan saya lihat dulu reviewnya. Ya, oke. Kita lihat. Oke, ini udah bagus, sudah lengkap. Oh, Ojan ini tulisannya tolong nanti dirapiin lagi ya. Jangan terlalu dedet-dedet gitu. Sudah kelihatan soalnya. Oke. Dan kita sudah bagus tulisannya. Nanti yang rajin-rajin bisa jangan sedikit. Di sini kosong. Oke. Lanjut. Tadi sudah tugas. Bapak sekarang akan memberikan PR. PR-nya PR-nya adalah sebutkan sejarah turunnya kitab-kitab Allah dari Taurat sampai Al-Quran. Kalian harus merangkumnya ya sebagai PR. Ini tugas hari ini. Dan semoga kalian tetap semangat untuk pertemuan kedepannya. Jangan sampai malah, jangan sampai bolos, jangan kayak si Sipki sekarang bolos nih. Mana ya? Jangan bolos ya. Ya, jangan sampai bolos, jangan sampai bolos. Semoga kita sehat. Walafiat. Bapak titip kalian harus berusaha menjaga sholat yang 5 waktu sebagai pengamalan dari iman kepada kitab Allah. Mungkin dengannya segitu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari Bapak itu murni kesalahan Bapak, dan kelebihannya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa